Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada suatu pagi di tahun 2006, seorang nenek kembali ke rumah setelah mengurus dokumen kelahiran anak perempuan dari cucunya. Dia melangkah pelan dipenuhi harapan sederhana tentang hari-hari yang akan datang. Dan begitu pintu kamar terbuka, harapan itu seketika runtuh. Dia justru menemukan jasad cucunya beserta buah hatinya berakhir dengan sangat tragis. Lalu seiring waktu berjalan, entah mengapa kasus ini pun tenggelam oleh waktu. Tahun demi tahun berlalu tanpa jawaban, hanya menyisakan duka dan juga tanda tanya. Hingga akhirnya pada tahun 2025, pelaku berhasil tertangkap karena adanya teknologi kecerdasan berupa AI. Sebenarnya apa yang dilakukan pelaku dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada akhir tahun 2023, kepolisian Kerala mulai membuka kembali tumpukan berkas lama yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di arsip, yang mana arsip tersebut berisi beberapa kasus yang belum terungkap. Di antara dokumen-dokumen usang tersebut, perhatian penyidik tertuju pada sebuah foto buram bertanggal 10 Februari 2006. Foto tersebut memperlihatkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku pengeksekusian, berdampingan dengan foto seorang perempuan yang menjadi korbannya. Perempuan dalam foto tersebut bernama Ranjini yang ketika itu berusia 21 tahun. Dia tinggal di Anchal di Srikolam, Kerala. Meskipun tidak banyak informasi yang diketahui mengenai kedua orang tuanya, namun yang pasti Ranjini tinggal bersama neneknya yang bernama Santama yang menjadi sosok penting di dalam kehidupannya. Dari sejak kecil, hari-hari Ranjini dihabiskan dengan membantu neneknya bekerja demi bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang jauh dari kata stabil. Kehidupan yang serba terbatas membuat dunianya terasa sempit. Dia jarang sekali bergaul, tidak memiliki banyak teman dan perlahan tumbuh menjadi pribadi yang pendiam serta tertutup. Meski demikian, Ranjini tidak pernah mengeluh keadaannya. Dia selalu menerima hidup apa adanya. Sejak masa remaja, rasa sepi sudah menjadi bagian dari hidupnya akibat ketidakhadiran sosok orang tua. Kekosongan itu membuat kehadiran Santama neneknya terasa sangat berarti. Bagi Ranjini, neneknya bukan sekedar keluarga, melainkan satu-satunya tempat bergantung, sumber kehangatan, dan alasan baginya untuk terus bertahan di tengah kehidupan yang sunyi dan penuh keterbatasan. Kemudian kembali ketika penyidik membaca bagian berkas tersebut, di mana mereka mengambil foto pelaku dan memproses ulang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana rupa sang pelaku pengeksekusian itu setelah hampir 17 tahun berlalu. Hanya dalam hitungan menit, AI tersebut berhasil menghasilkan bentuk wajah pelaku sesuai usia terkini. Hasil inilah yang kemudian dijadikan dasar baru dalam upaya pencarian. Dari analisis lanjutan, sistem AI tersebut menghasilkan sebuah foto pelaku dengan wajah yang sudah bertambah usia. Kemudian dengan foto itu, polisi pun langsung mengaitkan hasil wajah tersebut ke seluruh media sosial hingga mereka melihat salah satu foto pernikahan di sebuah akun Facebook yang memiliki kemiripan signifikan. Akun itu bernama Pravin Kumar. Namun ada satu kejanggalan yang cukup besar, yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam berkas kepolisian. Dari sinilah polisi menyimpulkan kalau pelaku kemungkinan besar telah hidup bebas selama bertahun-tahun dengan identitas palsu. Lalu seiring berkembangnya penyelidikan, kasus ini kemudian diambil alih oleh Central Bureau of Investigation atau CBI, yang mana mereka bekerja sama dengan kepolisian setempat. Setelah dilakukan verifikasi identitas secara mendalam dan lintas data, pria yang menggunakan nama Pravin Kumar tersebut terdeteksi berada di wilayah Puducherry. Berlanjut, pada awal tahun 2025, penangkapan pun berhasil dilakukan. Dari hasil pemeriksaan terungkap kalau pria tersebut memang sengaja mengubah identitasnya. Nama aslinya yang sesuai dengan catatan lama kepolisian adalah Rajesh.
Penangkapan Rajesh menjadi titik balik paling penting dalam penyelidikan yang selama ini terhenti. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Melalui sebuah interogasi yang sangat mendalam, polisi mulai menemukan benang merah baru. Fakta demi fakta yang terungkap justru menggambarkan kebenaran kalau Rajesh bukanlah satu-satunya pelaku. Di balik kasus ini ternyata masih ada sosok lain yang diduga sebagai dalang perbuatannya. Jadi selama proses interogasi itu, Rajesh akhirnya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. 17 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2006, Rajesh berada di sebuah rumah sakit. Lalu pandangannya tertuju pada seorang perempuan muda bernama Ranjini yang tengah hamil besar di usia 21 tahun. Pagi itu, Ranjini bersiap menjalani persalinan dengan ditemani oleh neneknya yang bernama Santama. Namun setelah diperiksa, kondisi Ranjini dinilai terlalu berisiko untuk melahirkan secara normal, sehingga membuat tenaga medis menyarankan tindakan operasi cesar. Namun masalah mulai muncul ketika rumah sakit membutuhkan donor darah dengan golongan yang sama untuk mendukung jalannya operasi. Tanpa banyak pertimbangan, Rajesh yang entah mengapa bisa mengetahui hal itu, langsung menghampiri tenaga medis dan mengaku dia memiliki golongan darah yang sesuai. Rajesh saat itu menyatakan kalau dia bersedia untuk mendonorkan darahnya sendiri. Mendengar niat baik tersebut, Santama merasa sangat lega dan dengan penuh rasa syukur, dia menerima bantuan tersebut. Tak lama kemudian, setelah proses donor selesai, operasi cesar pun segera dilangsungkan hingga berjalan dengan lancar. Usai sadar, Ranjini akhirnya bisa bertemu dengan kedua buah hatinya yang berjenis kelamin perempuan. Buah hatinya tersebut ternyata adalah putri kembar. Di tengah rasa haru itu, dia juga meminta untuk bertemu Rajesh secara langsung. Saat itu, Ranjini hanya ingin sekedar menyampaikan terima kasih atas bantuannya. Dalam pertemuan tersebut, Ranjini perlahan membuka cerita hidupnya. Dia menceritakan kondisi kehamilannya yang ternyata terjadi sebelum menikah. Dia juga mengatakan kalau dia juga mengalami tekanan sosial dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah mendengar pengakuan itu, Rajesh menanggapinya dengan sikap yang tampak penuh empati. Dia kemudian menyarankan agar Ranjini untuk sementara waktu tinggal di sebuah kontrakan kosong milik dirinya, dengan tujuan agar Ranjini bisa terhindar dari pernyataan serta gunjingan para tetangga. Rajesh bahkan juga menegaskan kalau Ranjini tidak perlu memikirkan soal biaya. Dia berjanji akan membantu membayar kebutuhan tempat tinggal dan juga kebutuhan hidup sehari-hari hingga kondisi Ranjini benar-benar pulih dan mampu bekerja kembali. Sikap Rajesh itu memperlihatkan kalau dia adalah orang yang penolong, tenang dan penuh perhatian, sehingga membuat Ranjini pun merasa sangat aman kepadanya. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, Ranjini pun menerima bantuan itu dan berjanji akan menebusnya setelah dia bisa kembali bekerja. Singkat cerita, beberapa hari setelah menjalani perawatan di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2006, Ranjini akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter. Dia kemudian langsung tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Rajesh. Setibanya di sana, Rajesh menyambutnya dengan sikap penuh perhatian dan segera meminta Ranjini untuk beristirahat di kamar bersama kedua putrinya. Tak lama kemudian, masih di hari yang sama, Rajesh beralih kepada Santama, yaitu nenek Ranjini. Dia meminta Santama untuk segera mengurus dokumen kelahiran kedua putri Ranjini di kantor wilayah Pancayan. Awalnya, Santama menolak. Dia merasa khawatir meninggalkan Ranjini sendirian dan lebih memilih untuk berjaga di rumah. Namun, Rajesh kembali meyakinkannya. Dia berulang kali berjanji akan menjaga Ranjini dengan baik sampai Santama kembali. Di sisi lain, Santama juga berpikir jika urusan tersebut ditunda, dia tidak memiliki bantuan siapapun untuk menjaga Ranjini di hari yang lain. Dengan perasaan bimbang, Santama pun akhirnya menurut. Di hari itu juga dia bergegas menuju ke kantor Pancayan setelah meminta Rajesh untuk tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut hingga dirinya kembali. Berlanjut tak lama setelah Santama meninggalkan rumah itu, suasana rumah menjadi sunyi. Rajesh melihat Ranjini yang telah tertidur di dalam kamar. Dia berbaring lemah dengan kedua buah hatinya berada di sisi kanan dan juga kirinya.
Sekilas pemandangan itu tampak tenang, namun di balik sikap ramah dan penuh perhatian yang selama ini Rajesh tunjukkan, ternyata Rajesh sebenarnya telah menyusun sebuah rencana keji. Dengan langkah perlahan, dia berjalan menuju ke dapur. Di sana, dia mengambil sebilah pisau dan memasukkannya ke dalam saku. Lalu, dia kembali melangkah ke arah kamar. Ranjini yang masih setengah sadar perlahan terbangun. Pandangannya buram, kepalanya terasa berat hingga akhirnya sosok Rajesh terlihat tepat berdiri di hadapannya. Dengan suara lirih dan nafas yang belum sepenuhnya stabil, Ranjini mencoba bertanya apa maksud dan tujuan Rajesh berada di sana. Namun pertanyaan itu tak pernah mendapatkan jawaban. Begitu menyadari Ranjini terbangun, tanpa ragu Rajesh mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menghantam Ranjani tepat pada bagian lehernya. Serangan itu benar-benar mendadak, membuat tubuh Ranjini tersentak. Matanya membelalak lebar, nafasnya tercekat, dan tubuhnya seketika kaku. Tak satu kata pun sempat keluar dari mulutnya. Air mata mengalir dari wajahnya, bercampur dengan kebingungan yang masih memenuhi pikirannya. Ranjani tidak tahu siapa sebenarnya Rajesh dan mengapa dia yang semulanya tampak membantu justru melakukan hal sekejam itu. Ranjani tidak bisa banyak melawan karena dirinya yang masih dalam kondisi rentan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia hanya berusaha meraih tangan Rajesh, mencoba melepaskan pisau yang masih tersangkut di lehernya. Pandangannya terpaku pada wajah Rajesh, berharap adanya rasa kemanusiaan dalam dirinya. Namun harapan itu tak pernah datang. Rajesh tak henti-hentinya, dia terus mengulang hantaman-hantaman tersebut, menekan pisau itu semakin dalam. Mulut Ranjani seketika terbuka seolah mempertanyakan kesalahannya. Dia memohon ampun atau sekedar ingin memahami apa yang sedang terjadi. Namun tak ada suara yang berhasil keluar. Di tengah rasa sakit yang semakin dirasakannya, pandangan Ranjani perlahan beralih ke arah kedua putrinya yang masih tertidur pulas. Wajah-wajah kecil itu terlihat tenang. Tatapan Ranjani tertahan di sana. Saat Ranjani merasa kalau hari itu akan menjadi hari terakhir, bukan rasa takut terhadap dirinya yang memenuhi pikiran, melainkan kecemasan tentang masa depan kedua putrinya. Air mata Ranjani terus mengalir seiring nafasnya yang terhimpit dan melemah. Beberapa detik kemudian, wajah kedua putrinya semakin menjauh, hingga akhirnya Ranjini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu tak lama dari itu kejadian yang paling memilukan kemudian terjadi. Setelah memastikan Ranjini meregang nyawa, Rajesh dengan teganya beralih kepada kedua buah hati Ranjini. Dia melakukan tindakan yang sama kepada mereka tanpa belas kasihan. Dalam keheningan kamar yang mencekam, ketiga nyawa itu akhirnya terenggut. Mereka tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh kronologi tersebut diceritakan oleh Rajesh kepada pihak kepolisian secara merinci. Di dalam interogasi itu, dia mengaku seluruh bantuan yang dia berikan kepada Ranjini bukanlah inisiatif pribadinya, melainkan arahan dari seorang pria yang merupakan teman dekatnya. Pengakuan inilah yang kemudian mengubah arah penyelidikan, karena fokus polisi tak lagi berhenti pada peran Rajesh semata, melainkan mengarah pada seseorang sebagai pengendali utama rangkaian kejadian mengerikan itu. Rajesh menyebut namanya adalah Divil sebagai sosok yang menjadi dalang di balik kasus yang menimpa Ranjini. Divil merupakan pria asal Kerala, India yang berprofesi sebagai anggota tentara. Latar belakang militernya yang mengajari pelatihan dasar serta pendidikan kedinasan membentuk kepribadian Divil sebagai sosok yang disiplin, terstruktur, dan juga memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Di lingkungan sosialnya, Divil dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul. Dia mampu membangun relasi dengan baik dan memiliki banyak teman dekat. Salah satunya adalah Rajesh. Kemampuannya dalam bersosialisasi serta membangun kepercayaan membuat Divil dipandang sebagai sosok yang dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitarannya. Salah satunya yaitu Ranjini. Awalnya pertemuan Divil dan Ranjini terjadi secara kebetulan di sekitaran lingkungan rumah mereka yang berjarak cukup dekat. Saat itu Divil lebih dulu mengajak Ranjini berbincang, sekadar membuka percakapan ringan yang kemudian berlanjut pada perkenalan. Kepribadian Divil yang ramah dan mudah berbaur membuat Ranjini cepat merasa nyaman berada di dekatnya. Percakapan mereka pun mengalir tanpa canggung hingga akhirnya keduanya saling bertukar alamat. Sejak pertemuan tersebut, Divil beberapa kali datang mengunjungi Ranjini di rumahnya
rumahnya hanya untuk mengobrol dan berbagi cerita. Hubungan mereka pada awalnya berjalan wajar, sebatas pertemanan dekat yang dilandasi rasa saling percaya. Namun seiring waktu berjalan, sikap Devil yang tampak dewasa dan penuh perhatian perlahan menarik hati Ranjini. Di sisi lain, Devil pun juga menemukan kenyamanan yang sama saat bersama Ranjini. Devil kemudian mengungkapkan perasaannya hingga keduanya pun menjalin sebuah hubungan asmara. Masa-masa awal hubungan mereka berjalan begitu baik dengan menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi pada suatu waktu, kontak fisik yang terjadi di antara mereka melewati batas dan berujung pada kesalahan besar di mana keduanya melakukan hubungan badan sebelum menikah. Beberapa waktu setelah melakukan hubungan tersebut, Ranjini mulai merasakan perubahan pada kondisi tubuhnya. Perasaan tidak enak badan yang terus berulang mendorongnya memeriksa ke rumah sakit. Di luar dugaan, hasil pemeriksaan justru menyatakan kalau dia tengah mengandung. Kabar itu justru membuat Ranjini senang. Dia meyakini bahwa kehamilan tersebut akan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Namun sayangnya, harapan itu seketika runtuh ketika Ranjini menyampaikan kabar tersebut kepada Devil. Bukannya bertanggung jawab, Devil justru meluapkan amarahnya. Dia mendesak Ranjini untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ranjini langsung menolaknya. Dia bersikeras akan mempertahankan janin tersebut dan menuntut Devil untuk bertanggung jawab. Devil kemudian beralasan kalau karir militernya akan hancur jika Ranjini tetap melahirkan janin tersebut. Dia juga memaparkan segala konsekuensi sosial dan stigma yang akan mereka terima. Meski berada di bawah tekanan besar, Ranjini tetap teguh pada keyakinannya. Dia memilih mempertahankan kandungannya hingga melahirkan. Merasa tak menemukan jalan tengah, Devil justru mengambil langkah dengan meninggalkan Ranjini dan kembali ke kamp militernya yang ada di wilayah Pathankot, Punjab. Devil membiarkan Ranjini menghadapi kehamilan seorang diri dalam kondisi yang sangat rentan. Bahkan mulai saat itu dia juga tidak lagi terlihat di rumahnya. Sementara Ranjini yang ditinggal oleh kekasihnya, dia tetap berusaha melanjutkan hidup sambil menghadapi stigma buruk dari lingkungan sekitar karena kehamilannya sebelum menikah. Walau Ranjini berusaha tegar, tekanan batin yang terus menghimpit perlahan berdampak pada kondisi fisiknya. Kesehatannya pun menurun dan janin yang dikandungnya juga ikut terancam. Dokter kandungan kemudian menyarankan agar Ranjini menjalani persalinan secara cesar demi keselamatannya. Dalam kondisi tersebut, Ranjini masih berusaha menghubungi Devil. Dia memberitahukan kalau kehamilannya berada dalam situasi rentan dan memerlukan tindakan operasi. Namun bukannya menunjukkan kepedulian, kabar itu justru dimanfaatkan Devil untuk merancang sebuah rencana kejam. Saat itu, Devil merasa khawatir kalau Ranjini akan menuntut tes DNA dan memaksanya untuk bertanggung jawab. Tetapi saat itu Devil tidak ingin melakukan rencana tersebut dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada temannya, yaitu Rajesh. Entah janji atau imbalan apa yang ditawarkan, yang jelas Rajesh akhirnya bersedia menuruti permintaan Devil. Kemudian setelah berhasil melakukan pengeksekusian dan juga menyembunyikan beberapa jejak kejahatan, keduanya segera meninggalkan camp untuk pindah ke wilayah lain. Secara perlahan mereka membangun kehidupan baru yang tampak normal di mata masyarakat. Devil mengganti nama aslinya menjadi Vishnu, sementara Rajesh hidup dengan identitas baru sebagai Pravin Kumar. Di balik nama-nama itu, bertahun-tahun mereka menjalani kehidupan layaknya warga biasa. Mereka menikah, memiliki anak, bekerja, serta berbaur dengan lingkungan sekitar. Seolah masa lalu kelam yang pernah mereka lakukan tidak pernah terjadi. Selama bertahun-tahun itu juga, pelarian tersebut berlangsung tanpa hambatan. Hal ini mungkin karena mereka adalah anggota militer, yang mana mereka telah mengetahui bagaimana caranya untuk menutup jejak kejahatan. Tetapi tetap saja tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketenangan mereka berakhir ketika pihak kepolisian memutuskan untuk kembali membuka kasus mereka dengan pendekatan penyelidikan yang lebih modern, yaitu menggunakan kecerdasan AI. Teknologi itu berhasil menangkap pelaku hingga kasus terungkap. Pengakuan yang diberikan Rajesh membuka kembali benang merah kasus tersebut. Dari sanalah polisi segera mengarahkan pencarian kepada Devil yang diyakini sebagai dalang utama. Setelah melakukan pelacakan lanjutan, polisi akhirnya berhasil menangkap Devil pada tanggal 4 Januari tahun 2025.
Dia ditangkap di wilayah yang tidak jauh dari tempat Rajesh sebelumnya diamankan. Dalam interogasi tersebut, dia sempat mengelak. Namun karena merasa telah terpojok dengan segala bukti-bukti yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, akhirnya Deville pun mengakui seluruh perbuatannya. Deville juga mengatakan kalau dia melanjutkan hidup dengan menikah dan bekerja sebagai desainer interior. Singkat cerita, Deville dan Rajesh ditangkap dan dibawa ke hadapan pengadilan. Mereka didakwa dengan kasus pengeksekusian berencana, penggunaan identitas palsu, serta upaya pelarian yang berlangsung hampir 19 tahun lamanya. Jaksa menjerat kedua terdakwa dengan pasal-pasal berat dalam Indian Penal Code yang berkaitan dengan pengeksekusian tersebut. Namun sampai saat ini pengadilan belum menjatuhkan vonis akhir. Meski demikian, secara hukum keduanya telah terancam hukuman penjara seumur hidup. Bahkan dalam sistem hukum India, hukuman eksekusi juga dimungkinkan untuk kasus yang satu ini. Pada akhir kisah, kepergian Ranjini ini tidak hanya merenggut 3 nyawa sekaligus, tetapi juga menghancurkan satu-satunya dunia yang dimiliki Santama, yaitu neneknya. Sang nenek kehilangan cucu yang dibesarkannya dengan penuh pengorbanan, sekaligus kehilangan kedua putri korban yang bahkan belum sempat menikmati dunia. Kehilangan ini bukan sekedar duka bagi keluarga, melainkan tragedi kemanusiaan yang tak pernah benar-benar usai meski waktu terus berjalan. Hampir 2 dekade kemudian, teknologi kecerdasan buatan atau AI hadir sebagai alat yang mengangkat kembali kebenaran yang telah lama terkubur. Dalam kasus ini, AI berhasil menjadi sarana keadilan. Dia membantu menebus waktu, usia, dan identitas palsu yang dibangun pelaku selama bertahun-tahun. Namun dari sini pula kita belajar bahwa teknologi bersifat netral. Dia bisa menjadi berbahaya jika digunakan secara berlebihan, bisa juga menjadi sangat bermakna ketika dimanfaatkan untuk tujuan kemanusiaan, seperti mengungkapkan kebenaran, memberikan suara pada korban, dan menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku. Kasus ini menyisakan pelajaran pahit bahwa apapun yang telah kita lakukan memiliki sebuah konsekuensi, dan juga sudah sepantasnya kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Dalam kasus ini, pelaku merasa takut bertanggung jawab dan berujung memilih keputusan yang merugikan banyak pihak. Bahkan lebih mirisnya, dia bisa melanjutkan kehidupan normal bertahun-tahun setelah dia menghancurkan beberapa kehidupan yang baru saja lahir. Pada akhirnya, waktu mungkin sempat memberi pelaku kesempatan membangun keluarga dan kehidupan yang baru. Tetapi kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul. Untuk para korban, mari kita doakan semoga mereka mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Serta untuk pelaku, semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.